Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang wanita muda bernama Sari. Ia dikenal sebagai gadis baik hati yang rajin membantu sesama. Namun, kehidupannya berubah drastis ketika ia tiba-tiba mengandung tanpa pernah menikah. Kabar ini langsung mengguncang desa. "Sari, siapa ayah dari anak yang kau kandung?" tanya Bu Ratmi, tetua desa dengan suara tajam. Sari hanya bisa menunduk. Ia sendiri tidak tahu jawabannya. Yang ia ingat hanyalah sebuah mimpi aneh beberapa bulan lalu, di mana seorang pria tampan berbaju hitam datang menemuinya di bawah pohon beringin tua di tengah hutan. Sejak saat itu, perutnya mulai membesar. Orang-orang desa mulai berbisik-bisik, menuduhnya sebagai wanita tidak bermoral. Tapi ada juga yang merasa ini adalah tanda-tanda kejadian gaib. Seorang dukun tua bernama Mbah Karyo akhirnya dipanggil untuk menyelidiki kasus ini. Dengan tongkat kayunya, ia berjalan menuju rumah Sari. "Nak, ceritakan semuanya padaku, jangan ada yang kau sembunyikan," ujarnya dengan suara dalam. Sari menghela napas dan mulai menceritakan tentang mimpi itu. Wajah Mbah Karyo langsung berubah serius. "Itu bukan mimpi biasa, Sari. Kau telah bertemu dengan penghuni gaib dari pohon beringin tua. Mereka dikenal sebagai bangsa jin," kata Mbah Karyo. Semua orang yang mendengar langsung tercengang. Apakah mungkin seorang manusia bisa mengandung anak jin? Waktu berlalu dan tibalah hari kelahiran. Namun, proses persalinan Sari tidak seperti kelahiran biasa. Di malam yang penuh petir dan angin kencang, suara tangisan bayi terdengar menggema di seluruh desa. Tapi anehnya, bayi itu tidak terlihat seperti manusia biasa. Kulitnya kemerahan, matanya bersinar dalam gelap, dan tangisannya terdengar seperti gaungan dari dunia lain. Ketakutan langsung menyelimuti rumah Sari. Beberapa warga bahkan lari ketakutan. "Ini bukan anak manusia, ini anak jin," teriak seorang warga dengan panik. Namun Mbah Karyo menenangkan mereka. "Jangan gegabah, anak ini harus dijaga baik-baik karena ia membawa rahasia besar." Sejak kelahiran anak itu, kejadian aneh mulai terjadi di desa. Hewan ternak menghilang tanpa jejak, suara-suara aneh terdengar di malam hari, dan beberapa warga bahkan mengaku melihat sosok bayangan hitam berkeliaran di sekitar rumah Sari. Sari semakin tertekan. Ia mencintai anaknya, tapi ia juga tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dengan bayi itu. Apakah anak ini benar-benar titisan jin? Suatu malam, saat Sari tengah tertidur, ia bermimpi bertemu kembali dengan pria berbaju hitam. Kali ini, sosok itu lebih jelas. Ia memiliki mata berkilauan seperti bara api. "Sari, anak itu adalah warisanku. Ia ditakdirkan untuk menjadi penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan jin. Tapi, kau harus menjaganya dengan baik," kata pria itu dengan suara bergema. Sari terbangun dengan napas tersengal. Apa maksud dari pesan itu? Apakah anaknya benar-benar memiliki peran besar dalam keseimbangan dunia? Warga desa yang semakin ketakutan mulai berencana mengusir Sari dan bayinya. Mereka percaya bahwa keberadaan anak itu akan membawa malapetaka. "Kita harus mengusirnya sebelum desa ini hancur," teriak salah satu warga dalam pertemuan desa. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, angin kencang berputar di sekitar balai desa. Suara gemuruh terdengar dan bayangan hitam muncul di antara mereka. "Jangan berani menyentuh anak itu," suara gaib terdengar menggelegar. Warga desa berjatuhan, ketakutan. Mbah Karyo segera melangkah maju. "Berhenti, kita harus mencari tahu maksud dari kehadiran anak ini, bukan mengusirnya." Sari, dengan air mata yang mengalir, memeluk anaknya erat-erat. Apakah mungkin ada takdir besar yang menunggu anak ini di masa depan? Sejak malam kejadian itu, desa semakin dicekam ketakutan. Beberapa warga mulai bermimpi buruk, mimpi yang sama tentang sosok berjubah hitam dengan mata berapi-api menatap mereka dengan ancaman.
Mbah Karyo sadar ini bukan sekadar kebetulan. Akan ada sesuatu yang lebih besar terjadi. Kita harus bersiap, ujarnya. Suatu malam, Sari terbangun dan melihat anaknya duduk di pojok ruangan, menatap lurus ke arahnya. "Ibu, mereka datang." Suara anak itu terdengar seperti bisikan yang menggema. Tiba-tiba suara langkah kaki bergema dari luar rumah. Bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan, berdiri di antara pepohonan. Mereka datang untuk mengambil sesuatu atau seseorang. Sari merasakan hawa dingin menyelimuti rumahnya. Pintu depan bergetar seolah ada kekuatan besar yang ingin masuk. Mbah Karyo segera berdiri di hadapan pintu. "Tunjukkan dirimu, apa yang kalian inginkan?" serunya lantang. Dari balik bayangan, sosok pria berjubah hitam dengan mata menyala merah muncul. "Kami datang untuk menjemput pewaris kami. Anak itu harus kembali ke dunia kami." Sari memeluk anaknya erat. "Tidak, dia adalah anakku. Aku tidak akan membiarkan kalian membawanya." Mbah Karyo merapalkan doa-doa, mencoba mengusir para makhluk gaib itu. Namun kekuatan mereka terlalu besar. Sosok berjubah hitam melangkah maju, mengulurkan tangan ke arah bayi Sari. Namun sebelum ia sempat menyentuhnya, bayi itu membuka matanya. Cahaya terang terpancar dari tubuhnya, membuat para makhluk gaib itu mundur dengan jeritan kesakitan. "Tidak mungkin, dia sudah mulai sadar akan kekuatannya," seru sosok berjubah hitam. Mbah Karyo menoleh ke arah Sari. "Anak ini bukan sembarang anak jin. Ia memiliki sesuatu yang lebih besar dari sekadar keturunan mereka." Para makhluk gaib akhirnya mundur, menghilang dalam kegelapan. Tapi sebelum pergi, sosok berjubah hitam berbisik, "Kami akan kembali." Dan saat itu, dia harus memilih takdirnya. Sari menggigil ketakutan. Takdir seperti apa yang menunggu anaknya di masa depan? Malam itu, setelah para makhluk gaib mundur, Sari memeluk anaknya erat-erat. Napasnya masih memburu, jantungnya berdegup kencang. Mbah Karyo menatapnya dengan sorot mata serius. "Sari, anak ini bukan sembarang keturunan jin. Ada sesuatu yang lebih besar dalam dirinya," kata Mbah Karyo dengan suara berat. Sari menatap anaknya yang kini tertidur dalam pelukannya. "Apa maksudnya, Mbah?" Mbah Karyo menghela napas panjang. "Aku pernah mendengar legenda lama tentang seorang anak yang lahir dari percampuran dua dunia. Jika ia memilih dunia jin, kekuatannya akan melampaui semua yang pernah ada. Tapi jika ia memilih dunia manusia, maka keseimbangan akan terguncang." Sari gemetar. Apakah ini alasan mengapa para makhluk kegelapan menginginkan anaknya? Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia terus memandangi wajah mungil anaknya yang tampak begitu polos, tanpa menyadari bahwa dirinya adalah pusat dari pertarungan antara dua dunia. Setelah kejadian malam itu, Mbah Karyo membawa Sari dan anaknya ke tempat yang lebih aman, sebuah pondok kecil di pinggir hutan. Namun, meskipun mereka telah berpindah tempat, Sari tetap merasa bahwa sesuatu mengawasi mereka dari kejauhan. Di tengah malam yang sunyi, bayi Sari kembali terbangun dan menatap ibunya dengan mata yang kini berkilauan. "Ibu, mereka masih di sini," bisiknya dengan suara yang bukan seperti bayi biasa. Mbah Karyo yang mendengar itu segera merapal doa. "Anak ini memiliki warisan yang belum kita ketahui sepenuhnya," gumamnya. Sari menggigil, tapi ia bertekad untuk melindungi anaknya apapun yang terjadi. Setelah peristiwa mengerikan itu, desa tak lagi sama. Warga semakin waspada, sementara Sari hidup dalam ketakutan. Namun, satu hal yang ia sadari, anaknya kini berbeda. Bayi itu tumbuh dengan cepat. Dalam hitungan bulan, ia sudah bisa berbicara dengan lancar, bahkan memahami bahasa yang tidak pernah diajarkan kepadanya. Sorot matanya semakin tajam, dan ada aura misterius yang mengelilinginya. Suatu malam, Sari mendapati anaknya berdiri di depan rumah, menatap ke arah hutan. "Ibu, mereka datang lagi," bisiknya.
Seketika angin bertiup kencang dan sosok berjubah hitam kembali muncul dari dalam kegelapan. Namun kali ini ia tidak datang sendiri. Puluhan makhluk bayangan berdiri di belakangnya, menunggu perintah. Mbah Karyo segera keluar dari rumah, membawa sebilah keris pusaka. "Jika kau ingin mengambil anak ini, kau harus melewatiku terlebih dahulu." Namun, sosok berjubah hitam itu hanya tersenyum. "Tidak perlu bertarung manusia tua, dia sendiri yang akan memilih." Anak Sari menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, aku harus pergi." Sari terkejut. "Tidak, kau anakku. Aku tidak akan membiarkan mereka membawamu." Anak itu menggeleng. "Aku bukan hanya anakmu, ibu. Aku juga bagian dari mereka." Tiba-tiba, cahaya biru keemasan menyelimuti tubuh sang anak. Kekuatan besar terpancar darinya, membuat para makhluk gaib itu berlutut dengan hormat. Mbah Karyo terdiam. "Jadi, kau adalah pemimpin mereka?" Sosok berjubah hitam tersenyum bangga. "Ia adalah pewaris tahta kami. Dunia jin telah menunggu kedatangannya." Sari jatuh berlutut, air mata mengalir deras. "Tapi, kau tetap anakku." Anak itu menatap ibunya dengan penuh kasih. "Aku akan selalu mencintaimu, ibu. Tapi aku harus pergi. Takdirku sudah ditentukan." Dengan langkah mantap, ia berjalan ke arah makhluk-makhluk gaib itu. Begitu kakinya menyentuh tanah hutan, tubuhnya perlahan menghilang dalam cahaya biru yang menyilaukan. Sari menjerit, mencoba meraihnya, tetapi semuanya sudah terlambat. Anak itu telah pergi. Mbah Karyo menepuk bahu Sari dengan berat hati. "Takdir tidak bisa diubah, nak. Tapi aku yakin suatu hari nanti kau akan bertemu dengannya lagi." Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus dingin, seolah membawa pesan dari dunia lain. Dan di dalam hutan, sosok kecil dengan mata bercahaya melangkah ke dalam bayangan, menuju takdir yang telah menantinya.